akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan, terhaturkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menuntun kepada umatnya, yang selalu mendoakan kepada umatnya agar dijadikan umat yang dimuliakan oleh Allah hingga dijadikan ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at athabakumullah, wa nakhussu bi dzikrihi keluarga besar Kiai Haji Muhammad Haramain yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan zuriyah beliau dijadikan zuriyah yang saleh, yang salihah, zuriyah yang membawa keberkahan untuk umat Nabi Muhammad, zuriyah yang membawa kemenangan untuk Islam, zuriyah yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal Alamin. Kepada yang sangat saya hormati, salah satu cucu beliau yang sudah hadir di sini, tapi saya lupa tidak nanya namanya. Sinten Kiai yang dari Mojosari? Sinten? Kiai Zulkarnain. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ilmunya dijadikan ilmu yang barakah. Amin. Diberikan kesehatan zahir dan batinnya. Amin. Dan kita mendapatkan ilmu yang berkah dari apa yang beliau sampaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah As-Segaf, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berikan kesehatan zahir dan batin kepada beliau, senantiasa dalam lindungan Allah. Dan juga kepada para asatid, para sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa ta'zim saya terhadap antum semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada segenap banser yang telah bersedia untuk berkumpul bersama, menjaga, mengamankan acara malam hari ini, Zikrul Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Kiai Haji Raden Muhammad Haramain. Dan juga kepada segenap laskar Al-Jabhah, mudah-mudahan mereka-mereka para penjaga-penjaga umat Nabi ini diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zikrul Haul, mengingat acara tahunan. Makna haul ini adalah acara yang diulang setiap tahun, Pak. Itu namanya haul. Seperti di dalam zakat itu ada yang namanya haul, ya, harus sampai nisab, harus haul. Ada zakat yang demikian. Makanya haul itu dikaitkan dengan peringatan tahunan. Itu yang dikatakan haul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apakah ada mencatat tentang keutamaan orang yang merayakan haul? Karena sebagian dari umat Nabi Muhammad ini punya pemikiran yang melenceng. Ngeholi bid'ah, tahlilan bid'ah. Agar pemikiran kita tidak mengarah terhadap hal-hal yang keluar dari syariat baginda Nabi Muhammad, kita jelaskan satu ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Di dalam surah Yasin, yang biasa melok Yasinan kok ada suara nih. Di dalam surah Yasin Allah firmankan, Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah mencatat apa-apa yang sudah mereka lakukan. Apa-apa amalan yang mereka kerjakan sudah kami catat, kata Allah.
Kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan peninggalan-peninggalan mereka inilah yang harus kita jaga, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Paling penting. Peninggalan para ulama inilah yang harus kita jaga. Seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu meninggal, Nabi apakah meninggalkan harta? Tidak. Nabi apakah meninggalkan sesuatu yang berharga? Tidak. Yang ditinggalkan Nabi adalah ilmu dan akhlakul karimah yang diterapkan kepada para sahabatnya. Sehingga dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Berarti Kanjeng Nabi hanya mewarisi ilmu kepada umatnya. Makanya athar bekas tadi itu harus kita jaga betul-betul. Seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Haromen kepada murid-muridnya, kepada anak cucunya, kepada keluarganya, itu harus diterapkan, itu harus diamalkan. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pertama kali muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan orang biasa, Pak, bukan orang biasa, Bu. Kalau kita ini mungkin kalau mondok berangkat dari keluarga baik-baik, nggih. Kalau muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, pertama yang jadi murid perampok. Pertama yang jadi muridnya perampok. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini perjalanan mau ke Baghdad, mau menuntut ilmu. Pesan dari ibunya cuma satu. Ini pesannya ibu wong biye. Beda nek saiki. Ojo boros-boros ya, Li. Betul? Pesannya ibu orang-orang terdahulu itu seperti ini. Wahai Abdul Qadir, wahai anakku, ini ada ongkos yang cukup untuk perjalananmu saja. Nanti urusan kamu mondok, kamu belajar, nanti usaha dewi. Jadi tidak ditanggung sama orang tuanya, ini untuk jalan toh. Dikasih berapa? 40 keping dirham, 40 keping emas. Zaman itu. Akhirnya pesan dari ibunya, "Nak, aku cuma pesan satu hal kepadamu. Kalau ditanya sama orang, kalau diajak bicara sama orang, tolong jadilah orang yang jujur. Karena dengan kejujuran itu kamu akan selamat," kata ibunya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat, pamit dari rumahnya. Di dalam perjalanan ketemu perampok. Biasanya kita kalau ketemu perampok ini membela sekiranya harta kita aman, betul? Sekiranya apa yang kita bawa bisa kita bawa pulang lagi. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ada perampok datang kepada beliau, ditanya sama perampok, "Wahai pemuda, berapa banyak uang yang kau bawa? Harta apa yang kau punya? Sini serahkan kepadaku semua." Syekh Abdul Qadir Jailani ini jujur jawab, "Aku cuma dikasih 40 keping dirham sama ibuku." Dengan polosnya, Pak. Si perampok tadi ini kaget. Kok ada orang yang mau dirampok jujur? Kayak iki aku nemu. Kok tadi perampok kadang dagangan ayake goroe. Iya kulaane 20.000 diwara 35. Betul? Betul. Kata ibunya, dengan kejujuranmu itu yang mampu mengangkat derajatmu. Disampaikan kepada perampok itu. Aku cuma bawa 40 keping dirham ini. Akhirnya perampok nanya, "Le, sampean kok jujur dadi wong? Koncoku iki bajingan kabeh." Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, "Iya, aku jujur karena pesan dari orang tuaku, orang yang jujur itu akan menerima segala resiko dan berbuahkan hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Tersungkur perampok ini nangis bertaubat kepada Allah.
spontanitas hari itu juga beliau menyatakan, aku bertobat kepada Allah dan aku ingin menjadi muridmu. Padahal Syekh Abdul Qadir masih belum belajar, cek gorong duwe pondasi, masih belum punya bekal ilmu yang kuat, tapi sudah ada yang mau jadi murid. Beginilah halnya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam mencari ilmunya Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh ketika dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hikmah cerita tadi itu kita bisa ambil poinnya, bahwasanya ketika seseorang itu ingin mendapatkan ilmunya Allah, ketika orang itu ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kira-kira orang mana ini? Orang gadungan nggih? Orang gadungan ini kira-kira siap terima takdirnya Allah? Oh siap, mosok siap. Oh kadang gak duwe ngomel-ngomel gak jelas kok. Bapak-bapak kadang mulai tengah wengi sik digegeri ya, Pak. Orang yang ridho itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, menceritakan sebuah kisah beliau di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Innal muhibba yardha bi fi'li mahbubi. Sesungguhnya orang kalau ridho itu pasti ada cinta di dalam hatinya. Seperti sampean mau ridho kepada takdirnya Allah, mau menerima atas kepastiannya Allah, mau menerima atas jalan kehidupan dari Allah yang sudah Allah tentukan untuk kita, pastinya sampean harus punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pecinta itu akan rela dengan perlakuan yang dicintai. Artinya kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, monggo disimak dengan hormat. Saya minta untuk tidak berbicara sendiri. Monggo disimak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesungguhnya seorang pecinta itu akan rela, akan ridho dengan perlakuan yang dicintai. Dalam hal ini kalau sampean cinta kepada Allah, sampean pasti ridho dengan apa yang Allah perlakukan. Karena Allah firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyaltamis rabban siwaya." Barang siapa yang tidak ridho, tidak rela dengan keputusanku, tidak bersabar atas ujianku, maka carilah Tuhan selain aku. Sekarang saya mau nanya sama hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kira-kira kehidupan kita ini siapa yang mencukupi? Yang memberikan kesempatan untuk nafas gratis siapa? Bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Kalau sampean cari Tuhan selain Allah, lalu siapa yang akan sampean andalkan? Siapa yang akan sampean banggakan? Siapa yang akan sampean jadikan keluh kesahnya sampean ketika sampean susah? Mohon maaf, kepala desa atau apapun itu, mereka yang memiliki jabatan, mereka akan demi sampean mulia, demi sampean dijaga oleh Allah agar tidak tersentuh oleh api neraka. Itu adalah perjuangan seorang guru. Tidak gampang menjadi seorang mursyid thariqah, menjadi seorang penonton jalan menuju kepada Allah. Tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang mereka lakukan hanya mengharap ridhonya Allah. Ketika mereka sudah menjadi orang soleh, ketika mereka sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah, yang mereka harapkan satu, orang-orang yang kenal dengan mereka agar menjadi orang-orang yang selamat dari siksa api neraka. Makanya kalau kita mau mencari sosok guru, mau belajar tentang ilmu, sampean harus lihat itu hatinya. Seperti yang dikatakan Syekh Khalil As'ad. Kapan hari saya lihat di live, saya sering mengikuti kajian beliau.
Kata beliau, orang itu kalau sudah ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin mendapatkan ridho dari gurunya, satu hal yang paling penting, bersihkan hatinya. Dengan hati yang bersih, ilmu itu gampang masuk. Dengan hati yang bersih, nasihat itu gampang diterima. Karena semua yang namanya ilmu, yang namanya nasihat, itu adalah cahaya daripada cahayanya Allah. Dan tidak akan pantas ketika sebuah cahaya kemuliaan bertempat di tempat yang kotor, bertempat di tempat yang penuh dengan dosa, penuh dengan penyakit, seperti hati seseorang ketika sudah terlumuri hasud, terlumuri iri, dengki, sombong, riya, ujub, maka ilmu itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati orang-orang yang demikian. Kecuali dengan bertaubat kepada Allah, membersihkan hati, maka mereka akan gampang untuk menerima nasihat, akan mudah untuk mendengarkan kalam-kalam yang berbaukan hikmah. Makanya hati ini adalah poros. Kalau kita melihat seorang mursyid,